Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prabowo, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis kelas M17G di Universitas Gunung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel kerja praktek saya yang berjudul Penerapan Bauran Pemasaran pada Bengkel Prabowo Motor. Yang pertama itu adalah latar belakang. Prabowo Motor ialah usaha yang bergerak di bidang jasa, bengkel, dan pencucian motor otomobil. Usaha ini berdiri pada tanggal 22 April yang didirikan oleh Sutikno Limyati yang berdekatan di Jalan Proklamasi nomor 88, tepatnya di Kampung Upas Buniaga, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan. Perusahaan ini awal mulanya itu untuk mencuci motor saja yang dilakukan oleh sendiri dan dibantu oleh 2 karyawan. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan Bengkel Prabowo ini juga seiring berjalannya dengan waktu perusahaan Bengkel Prabowo ini juga, tetapi untuk sekarang Prabowo Motor sudah telah memiliki kurang lebih dari 6 karyawan. Ya baik, saya memilih perusahaan ini sebagai tempat kerja praktik saya karena usaha mikro ini walaupun masih belum tentu dikenal, namun dalam proses pemasaran sudah cukup luas. Karena itu saya ingin mengenal bagaimana cara proses dari perkembangan pemasaran, strategi yang harus digunakan. Saya berusaha melakukan yang terbaik dengan cara yang membantu mengembangkan pemasaran dengan ilmu yang didapat saya pada saat proses pembelajaran. Gambaran perusahaan. Profil perusahaan. Nama perusahaan adalah Bengkel Prabowo Motor yang berdiri pada tanggal 22 April 1997 yang beralamat di Jalan Proklamasi nomor 88, Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenis perusahaan bidang jasa. Jumlah karyawannya itu adalah 6 orang. Produknya itu adalah jasa pencucian dan servis kendaraan. Selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka. Manajemen suatu proses usaha, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasi dan pengendalian kegiatan kegunaan sumber daya manusia serta benda dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut manajemen pemasaran, suatu ilmu yang mengajarkan tentang proses agar merencanakan, agar menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan. Menurut para ahli, yaitu dari Insinyur Agus Sinta, MP, manajemen pemasaran adalah suatu usaha yang membentuk perencanaan mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan berorganisasi, mengarah, mengkoordinir, serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Rifki Suprapto, STMM, menjelaskan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial sehingga konsumen dapat memperoleh kebutuhan atau keinginan mereka melalui permintaan, penawaran, dan penukaran nilai suatu produk antara penjual dan pembeli. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu menginformasikan, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan. Menurut Dr. Darmanto, MM, dan kawan-kawan menjelaskan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses, dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu merupakan proses seseorang atau lain agar mereka yang menginginkan memerlukan produk atau yang memperoleh keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana proses pengembangan dan merencanakan agar menciptakan dan memberikan nilai memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan.
Yang keduanya itu adalah bauran pemasaran. Kombinasi dan 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perubahan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan seefektif mungkin. Bauran pemasaran. Pengertian marketing mix atau menurut Philip Kotler yang bukunya berjudul Philip of Marketing adalah menerapkan bahwa marketing mix atau bauran pemasaran merupakan kombinasi dan 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan seefektif mungkin. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Bauran pemasaran merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi mempunyai peranan yang sangat penting guna mengakses program pemasaran dari suatu perusahaan. Perencanaan pemasaran sangat penting dalam meningkatkan produksi jasa. Memiliki usaha yang harus lebih jeli dalam memilih strategi yang dapat menguntungkan. Bengkel Prabowo Motor sudah berusaha melakukan perencanaan pemasaran dengan baik, walaupun masih ada kekurangan. Kegiatan kerja praktek yang sangat membantu saya pemasaran yang selama ini didapat dalam proses pembelajaran serta mendapat wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk nantinya akan dalam terjun ke dunia kerja. Tujuan: membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tentang dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja. Kerja praktek di antara membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tentang dunia usaha kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi, disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat oleh menjadi salah satu masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tangkap dalam kondisi di lapangan kerja. Metode yang diambilnya itu adalah metode observasi atau pengamatan, dan keduanya itu adalah metode interview atau wawancara. Metode observasi pengamatan, dalam metode ini saya mengambil dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk membuat artikel dengan cara mengamati langsung perusahaan. Yang keduanya itu adalah metode interview atau wawancara. Metode ini saya mengambil mengumpulkan data dengan cara bertanya pada narasumber mengenai segala hal yang berhubungan dengan pengusahaan. Uraian pelaksanaan kerja KP. Uraian pelaksanaan kerja KP, yang pertama tugas utamanya itu adalah membuat perencanaan. Yang pertama itu membuat perencanaan pemasaran. Yang kedua itu membuat iklan melalui media promosi offline, promosi lewat flyer ke konsumen maupun online, promosi yang lewat Instagram, Facebook, atau WA. Tugas pendukungnya itu adalah membantu mencuci kendaraan, dan keduanya itu membeli perlengkapan banknya. Selanjutnya itu adalah permasalahan yang belum ada. Permasalahan di bengkel Prabowo itu adalah belum adanya mesin genset. Jadi jika mati lampu maka proses perjalanan jasa akan berhenti. Solusinya itu adalah perusahaan Prabowo Motor harus membeli mesin genset untuk menutupi permasalahan tersebut supaya proses jasa tetap berlanjut. Kesimpulan, manajemen pemasaran
Kesimpulannya itu adalah bengkel Prabowo Motor sudah berusaha melakukan perencanaan pemasaran dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Kegiatan kerja praktek ini sangat membantu saya dalam menuaikan ide untuk mengembangkan strategi pemasaran yang selama ini saya didapat dalam proses pembelajaran serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk nantinya kedepannya dapat berguna di lingkungan kerja. Kesimpulannya itu, manajemen pemasaran sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pelayanan jasa atau usaha bengkel Prabowo Motor. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dan 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran merupakan perusahaan dan dapat dikenalkan oleh perusahaan seefektif mungkin. Variabel-variabel yang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Produk yang dijual oleh bengkel Prabowo adalah produk jasa mereka tidak kalah bersaing dengan produk jasa lainnya. Dari bahan baku yang digunakan dalam proses pelayanan jasa terjamin karena kerjasama dengan supplier yang sudah cukup mempunyai brand position merek. Dan harganya itu, harga yang ditawarkan cukuplah terjangkau sesuai dengan harga yang dipasarkan. Promosinya itu, promosi yang dilakukan dalam bengkel Prabowo ini sudah dirasakan secara efektif memanfaatkan teknologi yang ada hingga dapat. Selanjutnya adalah 4P, yaitu yang pertama adalah produk, harga, promosi, dan tempat. Produk yang diterapkan dalam bengkel Prabowo itu adalah produk jasa. Karena semakin ketatnya persaingan khususnya produksi jasa persaingan pencucian sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku yang digunakan pada saat pencucian. Bengkel Prabowo Motor merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan pencucian servis kendaraan dengan selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah harga. Penetapan harga adalah harga yang ditawarkan untuk pencucian satu unit mobilnya itu adalah 50 dan untuk motornya itu adalah 20. Tarif yang ditawarkan sesuai dengan pasaran sama seperti dengan pesaing lainnya. Bengkel Prabowo Motor tidak akan memberikan harga yang terlalu mahal karena menurut pemiliknya asalkan ada laba bersih akan diterima, artinya tidak rugi. Maka untuk menarikkan harga terlalu tinggi hanya untuk mendapatkan laba semakin mungkin, tetapi kualitas pelayanan tidak memuaskan. Promosi yang diterapkan oleh bengkel Prabowo itu adalah yang pertama adalah sistem media sosial, yang kedua adalah word of mouth, yang ketiga adalah penyebaran brosur. Nah, yang selanjutnya adalah tempat bengkel Prabowo itu sangat mudah terjangkau ya, karena ini cukup strategis karena berada di pinggir jalan hanya yang setiap harinya dilewati oleh kendaraan dan juga tersedia di Google Map memudahkan konsumen dalam mencari lokasi bengkel Prabowo Motor. Bengkel Prabowo Motor ini dan selanjutnya itu adalah saran bagi saya, semoga hubungan pegawai tetap terjaga dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan buat mahasiswa dan mahasiswi juga bisa mendapatkan banyak pelajaran dan motivasi buat kedepannya. Dan selanjutnya adalah lampiran. Dan yang pertama itu adalah foto kegiatan ya. Yang pertama itu adalah perbaikan penyok atau mobil penyok. Nah, yang kedua itu adalah pencucian mobil. Yang ketiga adalah servis kaca yang pecah. Itu tuh ada tuh. Yang ketiga tuh gambarnya servis kaca yang pecah. Nah, yang keempat itu adalah brosur yang saya bikin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.